كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Risalatut Tahdzir minal Firaqis Salas. Kemarin inti ajaran Wahabi itu adalah tasbihullahi bi khalqih, artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah disamakan seperti manusia, punya tangan, punya kaki, punya badan. Naudzubillah. Masih ada ajaran-ajaran Wahabi yang lain yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan halaman 7, kelanjutan kitab Risalatut Tahdzir minal Firaqis Salat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa min aqidati hadhil jama'atil wahhabiyyati takfiru man yaqul ya Muhammad. Di antara akidah atau keyakinan kelompok Wahabiyah ini adalah yang pertama, mengkafirkan orang yang berkata ya Muhammad. Wa takfiru man yazuru kuburul anbiya wal awliya litabarruki. Yang kedua, keyakinan orang atau kelompok Wahabi mengkafirkan orang yang ziarah ke makam para nabi dan para wali litabarruk, untuk mencari barokah, Itu yang kedua. Yang pertama tadi mengkafirkan orang yang berkata ya Muhammad. Kemudian yang kedua mengkafirkan orang yang ziarah ke makam para nabi dan para wali litabarruk. Ya, itu keyakinan Wahabi seperti itu. Berarti kita kemarin ziarah ke makam para wali, oleh mereka dihukumi kafir, syirik, keluar dari Islam kata mereka. Padahal nanti ada bantahannya, sedikit ada bantahan tentang keyakinan-keyakinan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa takfiru man yatamassahu bil qabri litabarruk, dan mengkafirkan
orang yang menyentuh atau mengusap makam, orang yang menyentuh atau mengusap makam litabarruk untuk mencari barokah. Ini. Jadi orang yang mengusap kuburan para nabi atau para wali, mengusap kuburan mereka, itu juga dihukumi kufur oleh para orang-orang Wahabi. Mengusap kuburan para nabi atau para wali itu juga kufur menurut mereka. Kemudian berikutnya, wa takfiru man yu'alliqu ala sadrihi hirzan fihi Qur'anun wa dzikrullah, dan mengkafirkan orang yang mengalungkan hiriz pada lehernya, dan mengkafirkan orang yang mengalungkan hiriz pada lehernya. Fihi Qur'anun wa dzikrullah, yang di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran dan zikir-zikir. Hiris tahu semua ya, hiris biasa dipakai seseorang. Hiris, memakai kalung hiris yang terdapat tulisan Al-Quran dan zikir. Itu oleh orang Wahabi dikatakan kufur, nggak boleh kata mereka. Padahal cuma memakai hiris yang di dalamnya hanya terdapat tulisan Al-Quran dan lafaz-lafaz zikir. Saya dulu memakai hiris buat perlindungan atau dari menjaga dari gangguan-gangguan. Dulu saya memakai hiris, sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena hilang. Irisnya hilang, lupa. Saya naruh mau ke kamar mandi, saya taruh. Terus mau kemana, keluar kemana, sering saya lupa ini memakai hiris. Kalau mau kamar mandi saya lepas, terus ketinggalan sudah. Ada di antara kalian yang memakai hiris? Ya nggak apa-apa. Tapi kata orang Wahabi itu nggak boleh, kufur memakai hiris. Sama, dulu saya sering memakai cincin atau apa ini arloji, gelang tangan, tapi karena sering lupa akhirnya hilang. Sudah nggak usah pakai jam tangan atau hiris, atau karena sering lupa. Saya taruh untuk wudhu atau kamar mandi, ketinggalan, udah ya itu. Kemudian orang Wahabi menilai orang memakai hiris di samping kufur, mereka juga wa yaj'aluna dzalika ka'ibadatis sanami wal wathani. Mereka menyamakan hal tersebut dengan penyembahan terhadap berhala. Kemudian waqad khalafu bidzalika ma kana alaihi sahabatu wassalafus shalih. Mereka
atau golongan Wahabiyah, mereka atau golongan Wahabiyah dalam hal ini telah menyalahi para sahabat dan orang-orang salaf yang solih dan orang-orang salaf yang solih. Salaf itu artinya orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriyah, abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriyah, tahun 100 sampai 300 Hijriyah. Itu disebut as-salaf. As-salaf. Ada apa dengan mereka? Kenapa dengan orang salaf? Orang salaf itu termasuk yang dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu sebaik-baik orang atau masa, kata Nabi Muhammad, itu adalah masaku, masa sahabat, dan masa setelahnya. 3 abad pertama itulah orang yang dipuji oleh Rasulullah, memiliki keistimewaan sendiri, memiliki nilai plus sendiri dengan orang-orang salaf, ulama salaf. Makanya orang Wahabi juga kadang menyebut mereka dengan golongan Salafi. Orang Wahabi sudah nggak mau pakai Wahabi karena sudah jelek, sehingga mereka mengganti namanya mereka dengan Salafi. Padahal Salaf itu artinya apa tadi? Orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriyah. Itu. Kemudian saya ulangi, mereka atau golongan Wahabiyah dalam hal ini telah menyalahi para sahabat dan orang-orang yang salaf dan orang-orang salaf yang solih. Musannif melanjutkan, faqad thabata jawazu qawli ya Muhammad indashtati anis sahabati wa man ba'dahum minas salafis solihi wa man ba'dahum fi kullil usur allati madat 'alal muslimin. telah menjadi kesepakatan bahwa boleh berkata ya Muhammad inda syiddah, ketika dalam kesusahan. Semua umat Islam bersepakat tentang kebolehan ini, tentang mengatakan ya Muhammad. Mulai dari para sahabat Nabi, para tabi'in, dan semua generasi Islam hingga kini, sepakat boleh
seseorang berkata ya Muhammad, boleh. Tapi kata orang Wahabi tidak boleh, bahkan kufur kata mereka. Dan orang-orang Wahabi mengambil ajaran-ajaran mereka itu dari seseorang, dari imam mereka yang bernama Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Taimiyah, yang meninggal di abad 7 Hijriah. Ibnu Taimiyah juga bukan termasuk golongan salafus solih, orang-orang salaf yang solih, karena Ibnu Taimiyah meninggal pada abad ke-7 Hijriah, tahun 700-an Hijriah. Dan juga dulu ada salah seorang sahabat yang dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sebagai rajulun soleh, orang yang soleh. Sahabat ini bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu pernah suatu hari kakinya nggak bisa bergerak, kakinya kayak lumpuh. Kemudian disuruh sebutlah nama orang yang paling kau cintai. Kemudian Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad. Setelah mengatakan ya Muhammad, kakinya sembuh. Subhanallah. Kata orang Wahabi ya Muhammad, ngomong seperti itu nggak boleh, kufur. Tapi sahabat Ibnu Umar dulu pernah melakukannya. Berarti menurut orang Wahabi, sahabat Ibnu Umar itu kufur menurut orang Wahabi, karena sahabat Abdullah bin Umar pernah melakukannya, pernah berkata ya Muhammad ketika kakinya sedang sakit, lumpuh. Padahal sahabat Abdullah bin Umar oleh baginda Nabi Muhammad dikatakan sebagai rajulun soleh, orang yang soleh. Ini sama orang Wahabi berarti dikatakan orang kufur karena berkata ya Muhammad. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannifu rahimahullah, wa qad nassal imamu Ahmad bin Hanbalin alladhi hum yantasibuna ilaihi zuran fi biladihim ala jawazi massi qabrin nabiyyi wa massi mimbarihi wa taqdilihima in kana taqarruban ilallahi bitabarruki. Artinya bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hambali yang mereka klaim di negeri mereka ini orang Wahabiyah. Berapa? Saya ulangi, yang mereka klaim di negeri mereka sebagai mazhab yang mereka ikuti.
sebagai madhab yang mereka ikuti. telah menyatakan kebolehan menyentuh dan meletakkan tangan di atas makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyentuh mimbarnya dan mencium makam dan mimbar tersebut. Apabila diniatkan untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan bertabaruk. Mendekatkan diri kepada Allah dengan bertabaruk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh kok menyentuh dan meletakkan tangan di atas makam Nabi, menyentuh mimbarnya dan menciumnya, boleh. Wa dzalika fi kitabihil masyhuri al-jami' fil ilali wa ma'rifatir rijal. Hal ini beliau sebutkan dalam kitabnya al-masyhur yang sangat terkenal, yaitu al-jami' fil ilal wa ma'rifatir rijal. Di kitab tersebut ada keterangan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, mengatakan bahwasanya boleh meletakkan tangan di atas makam Nabi, boleh mencium makam, boleh mencium mimbarnya Nabi kalau tujuannya untuk lid tabarruk, mencari barokah, gak apa-apa. Mencium kuburan para wali, mengusap-usap kuburan para wali untuk mengambil barokah, gak apa-apa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada di kitab Al-Jami' fil Ilal wa Ma'rifatir Rijal, nama kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, wa qad syaddu 'anil ummati bi takfiri man yastaghithu bir rasuli wa yatawassal bihi ba'da mautihi. Mereka telah menyimpang, mereka atau orang Wahabiyah telah menyimpang dari jalur umat Islam, dengan mengkafirkan orang yang beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertawassul dengannya setelah wafatnya. Qalu, mereka berkata, orang Wahabi berkata, at-tawassulu bi ghairil hayyil hadiri kufrun.
Mereka berkata, bertawassul dengan selain yang hidup dan yang hadir adalah kufur. Orang Wahabi berkata, bertawassul dengan selain yang hidup dan selain yang ada di hadapan kita adalah kufur. Gak boleh bertawasul dengan selain orang yang hidup dan yang hadir. Fa'amalan bihadhil qa'idati allati wadu'uha yastahilluna takfira man yukhalifuhum fi hadha wa yastahilluna qatlahu. Artinya, atas dasar kaidah ini, mereka atau orang Wahabiyah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah tawassul ini. Dan menghalalkan untuk membunuhnya. Fa inna za'imahum Muhammad bin Abdul Wahhab qala, Muhammad bin Abdul Wahhab, pemimpin Wahabiyah, berkata, man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina wa man lam yadkhul fahuwa kafirun mubahud dam. Ini perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Artinya, man dakhala fi da'watina, barang siapa yang masuk atau yang ikut dalam dakwah kita, maka ia mendapatkan hak, sebagaimana hak-hak kita, dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita. Dan barang siapa yang tidak masuk atau tidak ikut dakwah kita, maka ia kafir. Mubahud dam, dan halal darahnya, boleh dibunuh maksudnya. Nah, itu perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab, Za'imul Wahabiyah, pemimpinnya kelompok Wahabiyah, ngomong seperti, siapa saja orang-orang yang kalian temui kalau mau ikut kita,
maka dia akan mendapatkan hak sebagaimana kita. Tapi kalau tidak mau ikut, mereka berarti kafir dan boleh dibunuh dan boleh dibunuh. Jadi sudah banyak dulu ketika pertama kali kelompok Wahabiyah muncul, banyak sekali orang-orang itu dibunuh oleh mereka. Banyak di daerah Hijaz sana, di daerah sekarang yang bernama Arab Saudi, banyak sekali orang yang telah dibunuh, mulai dari masyarakat biasa sampai para ulama dibunuh. Siapa saja nggak mau mengikuti ajaran mereka. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab pernah mau membunuh saudaranya sendiri yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Pernah. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ketika itu sedang sholat, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang yang mau membunuh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu gak bisa. Subhanallah, dilindungi oleh Allah. Padahal beliau sedang sholat. Orang yang mau membunuh Syekh Sulaiman tadi gak bisa. Gak bisa membunuh beliau yang sedang sholat. Dijaga oleh Allah dari rencana jahat Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi banyak korban yang telah meninggal, telah mati di tangan kelompok-kelompok Wahabiyah ini. Itulah bahayanya mereka. Semoga negara kita aman dari kelompok-kelompok tersebut. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, wa man arada tawassu'a fi ma'rifatil adillah allati tanqudu kalamahum hadza fal yutali kutubar raddi alaihim. Artinya bagi yang hendak mengetahui, bagi yang hendak mengetahui secara luas fi ma'rifatil adillah, tentang dalil-dalil yang membantah pernyataan-pernyataan mereka, fal yutali kutubar raddi alaihim, silakan membaca kitab-kitab, silakan membaca kitab-kitab yang banyak ditulis dalam membantah mereka, dalam membantah mereka. Bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih lengkap dalil-dalil untuk membantah orang-orang Wahabi, maka silakan membaca kitab-kitab yang berisikan bantahan terhadap orang-orang Wahabi. Kitab apa contohnya? Di sini disebutkan ka kitabi Ar-Raddul Muhkamul Matin, seperti kitab Ar-Radd Al-Muhkamul Matin. Kitab ini karyanya siapa? Tulisannya siapa? Karangannya siapa? Li muhadditsid diyaril maghribiyah. Karangannya seorang muhaddits daratan Maroko yang bernama Syekh Abdullah Al-Hummari.
Ini masyhur, terkenal beliau. Dan juga contoh kitab lagi, wa kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah, dan kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah. Karangnya siapa ini? Li Muhaddits Diyar Syamiyah Asy-Syaikh Abdullahil Harori. Karangannya seorang muhaddits daratan Syam, yaitu Syekh Abdullah Al-Harori rahimahumullah. Saya lupa, saya punya kitabnya Al-Maqalatus Sunniyah, tapi saya lupa nggak saya bawa. Cukup tebal, banyak keterangan untuk membantah orang-orang Wahabi. Kemudian zakarul muallif rahimahullah wa hadzal kitabus tsani kitab yang kedua ini kitab apa? Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah. Usmiya bihadzal ismi lianna Muhammad bin Abdul Wahhab akhadha tahrimat tawassul illa bil hayyil hadiri min kutubi ibni Taimiyyata al mutawaffa sanata 700 wa 28 hijrah. Artinya kitab yang kedua ini dinamakan demikian. Ada kata-kata Ahmad ibn Taimiyah. Dinamakan demikian karena Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil faham dalam mengharamkan tawassul, kecuali dengan orang yang hidup, dan yang hadir dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah, yang meninggal pada tahun yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya. Syekh Abdullah memberi karangannya dengan judul Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah, karena Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, banyak mengambil faham atau ajaran dalam mengharamkan tawassul kecuali dengan orang yang hidup dan yang hadir dari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Oh ya, tadi di awal disebutkan orang Wahabi itu mengkafirkan orang yang berkata ya Muhammad, kata
kata mereka kufur. Padahal di sini disebutkan qala al-musannifu rahimahullah ma'a anna ibna Taimiyyah istahsana liman asabahu maradul khadari fi rijlihi ayyakula ya Muhammad wa hadha sahihun thabitun an ibni Taimiyyah fi kitabihi al-kalimut thayyib fi kitabihi al-kalimut thayyib. Saya ulangi, di awal tadi disebutkan orang Wahabi itu mengkafirkan orang yang berkata ya Muhammad. Ma'anna ibn Taimiyyah ta istahsana. Padahal di sini disebutkan keterangannya. Padahal Ibnu Taimiyah menyarankan liman asabahu maradul khadari, bagi orang-orang yang terkena semacam kelumpuhan fi rijlihi, pada kakinya, ayyakula ya Muhammad, hendaklah mengucapkan ya Muhammad. Saya ulangi, orang Wahabi mengkafirkan orang yang berkata ya Muhammad. Orang-orang Wahabi itu banyak mengambil ajarannya dari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah menyarankan orang yang kakinya lumpuh agar mengatakan apa? Ya Muhammad. Ini kata Ibnu Taimiyah sendiri. Di kitab apa Ibnu Taimiyah mengatakan begitu? Wa hadza sahihun tsabitun an Ibnu Taimiyah fi kitabihil kalimut thayyib. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini ia tulis dalam karyanya, dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Ada kitab Al-Kalimut Thayyib. Ibnu Taimiyah punya banyak sekali kitab, diberi kelebihan oleh Allah, pinter ngarang kitab meskipun isinya banyak yang sesat. Di antara karya-karya Ibnu Taimiyah adalah Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalim itu artinya Al-Kalam. Apa artinya Al-Kalam? Perkataan atau ucapan. At-Thayyib, iya, yang baik. Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Kalimut Thayyib mengatakan boleh, bagus malah kalau ada orang yang kakinya nggak bisa bergerak, lumpuh, mengatakan ya Muhammad. Tapi kata orang Wahabi kok nggak boleh, kok kufur. Berarti mereka seakan-akan mengkufurkan imamnya sendiri, mengkufurkan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh, bagus kalau ada orang mengatakan ya Muhammad ketika kakinya lumpuh. Di kitab apa Ibnu Taimiyah ngomong seperti itu? Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib artinya ucapan atau perkataan yang bagus. Nama kitabnya Tab'atul Maktabil Islamiyyi At-Tab'atil Khamisah, cetakan kelima tahun
1405 Hijriyah atau 1985 Masehi. Wa hadza yukhalifu fihi ma qalahu fi kitabi at-tawassulu wal wasilah. Pernyataannya ini menyalahi apa yang ia tulis sendiri dalam karyanya, dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah. At-Tawassul wal Wasilah. Fa Muhammad bin Abdul Wahhab wafaqahu fima fi kitabihi At-Tawassul wal Wasilah wa khalafahu fima fi kitabihil Kalimit Thayyib. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab pendiri Wahabi ini mengambil faham dalam mengharamkan tawassul di kitab At-Tawassul wal Wasilah dan tidak menyetujui apa yang ditulis Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Nah, jadi intinya Muhammad bin Abdul Wahhab menyalahi Ibnu Taimiyah, imamnya sendiri, panutannya sendiri. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh, bahkan sangat baik orang berkata ya Muhammad ketika kakinya sakit di kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Tapi kata orang Wahabi, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, kufur orang yang berkata ya Muhammad. Nah ini nggak jelas nih, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian wal khadaru, apa itu al khadar? Maradun ma'ruf indal atibba, sibur rijli tata'attalu minhu harakatur rijli. Al khadar itu penyakit yang diketahui secara luas oleh para dokter yang menimpa pada kaki, kakinya tidak bisa bergerak, kayak lumpuh. Dan orang yang mengarang kitab yang berisi bantahan terhadap golongan Wahabiyah itu nggak hanya Syekh Abdullah Al-Haruri saja, nggak hanya Syekh Abdullah Al-Hummari saja, tapi cukup banyak ulama-ulama lain yang mengarang kitab bantahan terhadap golongan atau kelompok Wahabiyah. Di antaranya selain Syekh Abdullah Al-Hummari dan Syekh Abdullah Al-Haruri, di antaranya adalah ada ulama dari mazhab Maliki
dari mazhab Maliki yang bernama Syekh Ahmad As-Sawi, pengarang kitab Tafsir As-Sawi, keterangan penjelasan kitab Tafsir Al-Jalalain, masyhur Syekh Ahmad As-Sawi dari mazhab Maliki. Dan juga ada lagi Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Ada juga Syekh Muhammad bin Humaid dari mazhab Hambali. Dari mazhab Syafi'i juga ada, masyhur, sangat terkenal, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahumullah. Beliau itu memiliki karya atau kitab yang membantah golongan Wahabiyah. Golongan Wahabiyah. Dah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup nuhalil wa nusalli ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.